Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian tahsin yang dirahmati Allah, pertama-tama mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadiratnya yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya kesehatan, kesempatan, kayaknya salah satu aja, soalnya mati kalau satu hidup langsung. Nikmat kesehatan, cek tes satu, cek satu. Cek tes. Nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita malam hari ini dapat melanjutkan pembelajaran tahsin kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan terus mengalir kepada kita dan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada kekasih Allah, uswatun hasanah, teladan kita semua, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka bersama dengan membacakan ummul kitab bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai dari melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi di surah Al-Kahfi ini ada beberapa yang perlu kita ketahui, di antaranya sakta wajib. Jadi sakta wajib itu salah satunya ada di ayat pertama suratul Kahfi, dengan cara membacanya berhenti, betul-betul berhenti, tapi tidak menarik nafas. Jadi jedanya tidak terlalu lama dan juga tidak cepat, jadi sedang. Pada kata walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi katanya itu berhenti pada iwaja, tidak dibaca tanwin, ya, tidak dibaca tanwin, juga tidak dibaca tidak dibaca pendek, ya. Jadi dibacanya mad iwad, ya, di mad iwad. Bacanya dua harokat, iwaja qayyima. Tidak dibaca lanjut iwajang qayyima, atau tidak juga berhenti iwajan qayyima. Jadi bacanya iwaja qayyima dengan cara baca mad iwad, tetapi berhenti sejenak tanpa tarik nafas, baru kemudian dilanjut dengan qayyima.
Itu yang pertama. Kemudian mengingatkan, ini ada tulisan di depan. Jadi mengingatkan sepintas saja bahwasanya dalam membaca Al-Qur'an ada hukum panjang pendeknya. Nah, hukum panjangnya itu yaitu disebut dengan mad. Jadi kalau panjang pendek dalam Al-Qur'an itu biasa kita kenal dengan mad atau tanda panjang. Nah, itu mad terbagi menjadi dua. Mad yang pertama mad tabi'i atau mad asli, kemudian yang kedua mad far'i atau mad tambahan. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu terdiri dari 3 huruf. Identifikasinya 3 huruf. Ada alif, ada waw, ada ya. Ya. Nah, itu ada 3 mad tabi'i. Yang pertama mad iwad. Itu karena ada alif di akhir ayat dan sebelumnya ada tanwin, maka dibacanya panjang 2 harokat. Jadi mad tabi'i ini asli dua harokat, 2 harokat. Satu ayunan, ya, 1 ayunan. Aywaja qayyima. Tidak dibaca pendek. Aywaja, tapi aywaja qayyima. Itu disebut dengan mad iwad kalau dia berhenti di situ. Nah, cuman kalau untuk saktah berhentinya tanpa tarik nafas, itu bedanya. Kemudian ada mad silah. Mad silah sugroh, atau nama lainnya Bapak Ibu pernah dengar mad silah qasirah. Mad silah yang pendek, panjangnya 2 harokat juga, yaitu ha dhamir, ya, ha dhamir yang biasanya bulat di akhir kata. Kalau bukan bulat dia seperti lafaz Allah, pada ha dhamirnya itu biasanya wawnya terbalik jadi ke atas. Nah, jadi kalau di dalam Al-Qur'an contohnya ada pada lafaz walam yaj'al lahu iwaja. Jadi setiap huruf ha dhamir itu kalau dia tidak bertemu dengan hamzah lagi atau dia tidak bertemu dengan sukun, rata-rata hu-nya itu dibaca 2 harokat atau disebut dengan mad silah sughra atau qasirah. Ya, sepintas saja, nanti kalau ada kesempatan kita praktek lebih banyak lagi. Selanjutnya mad tabi'i harfi. Jadi harfi berarti maksudnya itu adalah huruf-huruf yang ada di awal surah atau huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Nah, ya, jadi ada apa huruf-huruf yang di awal itu apa ya? Contohnya ha, ya, po, ha, ro. Jadi alif lam ra. Ra-nya dibaca 2 saja karena mad tabi'i harfi. Atau ha mim, ha-nya dibaca 2 saja. Kemudian toha, poha, 2 ha, ya, po, ha, ro, 5 huruf. Ini kalau ada di awal huruf muqatta'ah bacanya cuma 2 harokat. Biasanya kalau kita lihat tulisannya ada fathah berdiri gitu. Baik, selanjutnya mad far'i. Ini saya agak cepat sedikit jadi tidak terlalu banyak prakteknya. Mad far'i itu ada 10. Kalau sana 3, di sini ada 10. Tapi kalau dikelompokkan cuma 2. Yang pertama karena bertemu hamzah atau alif biasanya, karena kalau alif itu kalau sudah ada harokatnya itu pasti ada hamzahnya. Nih, bertemu dengan hamzah. Sama yang kedua bertemu dengan sukun. Sukunnya nanti terbagi 2, ada yang betul-betul murni sukun, kemudian ada yang sukunnya karena waqaf. Ya. Nah, contoh yang di nomor 1 mad far'i nomor 1 bertemu dengan hamzah, ada mad wajib, ya, mad wajib, ya, itu dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contoh ulaika,
ulaika ala. Jadi panjangnya tidak sampai 6. Jangan dibaca ulaika ala, sudah kepanjangan. Panjangnya 2 kali ayun. Ulaika ala. Itu contoh dari mad wajib. Idza jaa nas. Jadi tidak terlalu panjang 6 harokat. Ya, tidak terlalu panjang. Nanti mad jaiz juga sama, 4 harokat sampai 5 harokat. Contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu contoh. Jadi ada inna, ada anzalna. Innanya panjang ketemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda disebut mad jaiz. Kemudian yang ketiga ada mad silah kubroh. Kalau yang sana sugroh 2 harokat. Kalau kubroh bacanya 4 sampai 5. Kubroh atau tawilah. Biasanya kalau Bapak Ibu belajar itu ada 2 nama nih versi. Ada yang kubroh, ada yang tawilah. Cara bacanya, nah ini karena dia bertemu dengan hamzah pada huruf selanjutnya. Hak dhamir seperti yang tadi, tapi bedanya yang ini kubroh dia bertemu dengan hamzah pada kalimat selanjutnya. Kemudian masih di nomor 1 yang keempat yaitu mad badal. Mad badal ini gampang karena dia hamzah yang bertemu dengan 3 huruf, alif, waw atau ya. Contoh amanu, amanu. Jadi ada hamzah bertemu dengan alif. Jadi bacanya 2 harokat. Amanu, imanan, dan seterusnya. Ini contoh mad badal. Ya, jadi hamzah yang bertemu dengan 3 huruf mad. Kemudian yang selanjutnya ada bertemu dengan sukun. Nah, bertemu dengan sukun itu ada 2. Yang pertama karena sukun betul-betul karena dia sukun. Yang kedua karena dia diwakafkan. Sukunnya karena wakaf. Ya. Dan ini ada 2 dan 4. Yang 2 sukun karena wakaf. Contohnya apa? Mad arid lis sukun. Yang ada di akhir-akhir kalimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim 4 berarti. Maliki yaumiddin 2 harokat. Tetapi yang masyhur dibacanya dengan 4 sampai 6 harokat. Itu terutama di riwayat Imam Hafiz yang sering kita baca. Ya, jadi itu mad arid lis sukun karena huruf terakhirnya itu disukunkan ada wakaf atau diwakafkan. Atau contoh yang lain itu kan tadi pakai ya, pakai alif. Ar-Rahman itu dibacanya panjang juga boleh karena dia mad arid lis sukun. Qul a'udzu bi rabbin nas. Itu juga boleh karena dia ada mad ketemu dengan huruf sannya diwakafkan. Itu mad arid sukunnya. Oke, selanjutnya bertemu yang masih diwakafkan ya. Itu mad arid sukun, kemudian mad lin. Li'ilafi Quraisy. Kenapa disebut mad lin? Karena dia ada lin pada kata ro bertemu dengan ya sukun, roi. Selanjutnya diwakafkan. Nah, seperti prinsip awal tadi, dia sukun karena diwakafkan. Roish. Jadi bukan roish, tapi roish. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, dipanjang-panjangkan. Khauf ada. Jadi lin itu kalau bukan fathah ke ya sukun, fathah ke waw sukun. Nah, itu dua yang bertemu dengan sukun karena waqaf. Kemudian sukun asli. Sukun asli itu ada 4. Sukun asli yang pertama mad lazim. Mad lazim kalimi musaqqal. Itu yang kita sering baca di surah Al-Fatihah. Contohnya waladdallin gitu ya. Atau misalnya fa idza ja'atis shakhah. Jadi di ayun 3 kali karena 6 harokat dengan asumsi 1 ayunan 2 harokat. Fa idza ja'atis dhammatul kubra dan seterusnya. Contohnya masih banyak. Itu karena matnya bertemu dengan tasydid. Tasydid itu kenapa masuknya ke sukun asli? Karena cara baca tasydid itu pertama disukunkan dulu hurufnya, baru dihidupkan. Contoh tadi walad lamnya itu dimasukkan dulu. Bol baru lin. Jangan dibaca bolin, hilang tasydidnya. Nah, sokhoh itu hilang tasydidnya. Jadi sokhoh itu namanya sukun asli. Atau memang betul-betul sukun. Nah, ini biasanya yang saya pahami baru satu contohnya pada kata al-ana ya. Tadi ada contoh itu katanya al-ana karena ada hamzah fathah, kemudian ada mad alif, biasanya diganti dengan fathah berdiri, kemudian ada lam sukun. Nah, ini masuk ke tadi karena sukunnya sukun asli. Seperti itu. Jadi ada mad lazim mukhaffaf kalimi mutsaqqal, mad lazim mukhaffaf kalimi mukhaffaf yang tadi ketemu dengan betul-betul sukun. Kemudian ada mad lazim harfi musaqqal. Itu pada kata huruf-huruf muqatta'ah ya. Sin qas lakum ya, sin qas lakum, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Jadi huruf-huruf ini kalau dia ada tasydid pada awal kalimat, contoh alif lam mim, maka pada kata pada gunnahnya itu ditahan dulu. Jangan langsung alif lam mim, tapi lam mim ditahan dulu. Kemudian terakhir ada mad lazim harfi musaqqal. Nah, itu huruf-huruf yang panjang 6. Sama. Sin qas lakum. Yasin, sinnya panjang ya. Atau qaf atau nun 6 harokat. Jadi 6 harokat semua huruf-hurufnya. Itu sedikit, nanti bisa Bapak Ibu buka di buku halaman 60 sekian ya, 64 sampai 70-an kalau yang sudah punya buku. Baik, kita kembali pada suratul Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya.
Monggo Bapak Ibu, nanti praktek di mic-nya sudah dibagikan di ayat 1 sampai ayat kedua, nanti dari karena kemarin dari bapak-bapak, silakan dari ibu-ibu. Kemudian ayat ketiga dan keempat dari bapak-bapak, kemudian ayat kelima dan keenam dari ibu-ibu lagi, ketujuh dan kedelapan dari bapak-bapak. Mudah-mudahan waktunya masih sampai. Silakan, monggo silakan dari ibu-ibu. Ayat ke-1 dan kedua. Silakan. Ini aku. Ini aku. Dari selanjutnya silakan. Nggak nyala, Bi nggak nyala. Nggak nyala ini. Silakan. Ayat ketiga dan ayat keempat, silakan Pak. Ya. Makisina fihi abadan wa yunzirul ladina qalu ittakhadallahu walada. Bagus sekali, lanjut. Satu ayat lagi. Ya, selanjutnya dari bapak-bapak. Maaf, di selah inna panjang. Ya, boleh satu lagi dari ibu-ibu. Satu ayat lagi dari ibu-ibu. Dua ayat lagi. Baik, kita tahsinkan mungkin dari ayat yang ke
7 ya. Nah, tertahsinkan dari ayat yang ke-7. Saya contohkan kemudian diikuti. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum. 1, 2, 3. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Stop, nanti nafasnya terburu-buru. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke, kita lanjut. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, kita stop sampai di ayat ke-10 dulu ya. Jadi pertama tetap makharijul huruf selalu harus diingatkan. Ya, makharijul huruf itu harus pegang betul prinsipnya. Kalau huruf lidah harus keluar dari lidah. Contoh qaf, qaqiqu dari lidah. Ya, kalau dia keluar dari tenggorokan biasanya bunyinya ada kecapan. Nah, ini kurang tepat ya dari segi makharijul huruf, kajian makharijul huruf. Qaf itu masuk al-lisan. Al-lisan bagian pangkal. Jadi pangkal qaqiqu, speak Q ya, huruf Q misalnya. Nah, ini ada sedikit yang mirip lah dari huruf alfabet. Jadi qaqiqu. Ya, kemudian apa yang membuat dia beda karena tebalnya. Jadi kalau dia kasrah bunyinya qai. Dari tebal dulu baru ke tipis. Qai. Bentuk mulut kita tidak berubah qai, tapi yang berubah adalah dari sifatnya, dari o ke i. Qai gitu ya. Ditambah tarikan ke samping kalau kasrah. Ingat-ingat al-jauf sudah pernah saya ini kan makharijul huruf. Al-jauf fathah membuka,
kasroh ke samping, tarik ke samping, dhammah maju ke depan. Ju. Tadi misalnya ada juruza, juruza, masuk maju ke depan. Ini fathah membuka qa. Kalau qi, qai, qai, tarik ke samping, kemudian qu maju ke depan. Itu makharijul huruf harus pegang betul. Qaf itu harus dari pangkal lidah, tidak dari tenggorokan. Nah. Kemudian misalkan ada juga huruf di sini ba, huruf ba ya. Jadi hasib, be pantulannya itu di bibir. Jadi tidak di pangkal tenggorokan. Berhentinya juga di bibir, bukan di pangkal tenggorokan. Jadi hasib, be, hasib, tidak dibaca hasib, be. Nah, biasanya kalau terhenti di pangkal tenggorokan itu sudah tambah hamzah, ya sudah ketambahan satu huruf lagi. Jadi untuk menghindari itu makharijul hurufnya ba harus pegang betul di bibir. Hasibtaan. Jadi bunyinya pantulannya hasib, tidak hasib. Nah, seperti itu. Jadi makharijul huruf itu harus kita pegang betul prinsipnya. Kalau di bibir asyafatan, maka jangan berhenti di tenggorokan. Sama juga tadi kalau di lisan jangan berhenti di tenggorokan. Itu masuknya ke tenggorokan. Kemudian contoh yang lain juga pada huruf sin. Sin itu berhentinya di ujung lidah. Sin itu ujung lidah, al-lisan. Lidahnya tidak terangkat. Kalau terangkat nanti jadinya sh. Jadi lemaskan lidahnya, ujung lidahnya menyentuh ke gusi bagian bawah. Ya, atau pangkal gigi seri. Sa, si, su, as, ya. Sama dengan sod. Sod juga dia sama. Jadi ujung lidah karena dia huruf al-lisan, tetapi yang bedanya adalah dia tebal, dari o dulu bunyinya. Ya. Dia mau dia sukun biasa atau dia ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu samar. Ya, antara bunyi nun atau bunyi n kalau bahasa saya, antara bunyi n dengan huruf selanjutnya. Itu kalau shad tetap bunyinya tebal, ikhfanya tebal. Misalnya tansurullah misalnya. Bukan tang. Kalau sin ya, misalnya insa, bukan ilsa, tidak boleh, karena il berarti shad itu. Nah, itu sifatnya shad tebal. Jadi kalau dia baik dia sukun biasa, taus, maupun dia ikhfa tetap dia tebal. Ya, karena makhrajnya tadi ya, ujung lidah ditambah tebal. Jadi kata anna asha, bukan asha beda lagi. Jadi beda lagi, berubah lagi jadi sahaba dengan sahaba beda. Sahaba dasarnya kan so ya. Jadi anna ashabal kahfi, ya seperti itu. Nah kemudian kita pegang erat juga antara qaf dan kaf tadi. Jadi kalau kaf itu sedikit ada kecapan, sedikit ada kecapan, ada hembusan, ada dorongan, ya. Jadi tidak betul-betul seperti ka pada umumnya kakiku, tapi sedikit ada dorongan sedikit kakiku. Tapi tidak boleh juga berlebih-lebihan, tidak terlalu keras, karena kaf itu dia punya dua sifat ya. Kaf dan ta itu punya dua sifat. Yang pertama hamas, yang kedua asyiddah. Jadi tidak boleh berlebihan dalam kaf dan ta. Misalnya tidak sebanyak shin
sin, sad. Nah, itu bunyinya tidak sebanyak itu untuk kaf dan ta. Sebab dia punya dua sifat, yang satu menghembus, yang satu tertahan pada makhrajnya. Ya, kita jeda azan sebentar, nanti kita bahas 2 menit setelah azan. Silakan dinikmati. Baik, kita lanjutkan sejenak. Pertama, memulai sesi kedua ini mengingatkan kembali. Jadi kita ketika membaca Al-Quran itu senyaman mungkin, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan haus, tidak dalam keadaan menahan hajat, itu lebih utama. Dan tidak mengejar yang sifatnya kuantitas, tapi kualitas. Jadi bisa memahami, bisa menghayati setiap yang kita baca. Beda dengan ketika kita kejar target, ya. Kejar target, kebanyakan yang kejar target itu bablas. Jadi tidak ada pemaknaan dari apa yang dibaca. Sehingga sebaiknya sebagai mukri, orang yang membaca Al-Quran ikut mentadaburinya itu perlahan-lahan sambil menghayati bacaannya. Jadi bukan banyak baca tapi banyak benar. Jadi misalkan kalau banyak baca nanti bisa jadi banyak salah, bisa jadi juga banyak benar. Jadi 50-50 kalau banyak baca. Tapi kalau banyak benar, mau kecepatannya pelan atau cepat, insya Allah terjaga dari segi bacaannya, tajwidnya maupun dalam dia mentadaburi Al-Quran. Baik, kita lanjut. Ayat yang ke-10 berbunyi ini, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Kata إذ tidak memantul. Nah, sebentar kita tahsinkan sebentar.
id tidak memantul, id berhenti pada ujung lidah. Id awal fit, ta berhenti pada ujung lidah, naik ke langit-langit. Fit. Kalau dia fitch, nah itu cenderung pada sin. Karena huruf yang bunyinya tipis seperti itu ada 3. Sin, sod, dan zai. Ya, is. Nah, masih ada bunyi tipisnya, namanya sifat sofir. Jadi kalau ta itu tidak sofir. Jadi bunyinya fit, berhentinya di atas. Fit. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Nah, setiap mad ini disebut dengan mad jaiz ya, karena beda. Rabbana dan atina beda kalimat, maka diayun 2 kali saja. Ya, kalau kita mau mengajarkan ke orang kan sebaiknya yang kebenarannya itu sama-sama bisa diterima. Tapi kalau misalnya kita bacanya Rabbana, ini kan berhentinya di mana, kapan harus ganti, ini bingung kita. Baik yang mendengarkan bacaan maupun yang sedang membaca, ini ada keraguan-raguan. Rabbana atina, bagi yang sudah terbiasa mungkin bisa. Tapi kalau kita ayun 2 kali, insya Allah lebih diterima semuanya. Rabbana atina, dengan asumsi setiap ayunannya adalah 2 harokat. Rabbana atina, lebih enak. Jadi baik yang mendengarkan, membaca juga lebih tenang. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan. Kita jeda sejenak. Min ladung. Ini nun bertemu dengan kaf disebut dengan ikhfa, tapi bunyinya ng, cenderung bunyi ng. Kenapa? Karena pangkal lidah, ya, pangkal lidah menempel ke langit-langit itu huruf kaf dekat dengan g, huruf g. Jadi kalau samar antara n dengan kaf, ya, makanya seperti kita mengucapkan bang. Bang tulisannya b a n k. Jadi kita bacanya bang. Kenapa? Karena dekat makhrajnya. Ya, kaf dengan g itu. Jadi bacanya cenderung ng. Min ladunka, min ladunka rahmatan. Nah, ini biasanya kebablasan. Jadi ada tan dan waw ketemu menjadi idgham bi gunnah. Rahmatan, tahan 2 harokat pada guna, pada idghamnya. Tawahangi lana, tadi kebablasan ya-nya dibaca wahai, wahai, harusnya wahai, wahai. Ada fathah ketemu dengan ya tasydid, sukunkan dulu ya-nya, wahai, baru yi sambil ditekan, wahai lana min amrina rasyada. Ya, saya minta dari monggo, dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1, ayat yang ke-10. Mau dari ibu-ibu dulu 1. Il awal fit. Il awal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana ya, bagus sekali. Pertahankan selanjutnya, Bapak-bapak. In awal fityatu
إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, bagus. Untuk pemilihan tempat berhenti sempurnanya berhenti dulu wahayyi lana. Kemudian nanti tarji' lagi supaya tidak habis di tengah-tengah. Nah, sama seperti tadi ketika kita terhenti faqalu rabbana atina, entah karena batuk atau karena apa, terhenti, boleh diulang lagi rabbana atina, tidak mengapa. Nah, seperti itu. Jadi menghindari kesalahan pemotongan kata. Demikian untuk pembelajaran malam hari ini, mudah-mudahan menambah dari pemahaman kita tentang tahsinul Quran, bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.